Kompas Malam didukung oleh Dan Rem 161 Wirasakti menjamin penegakan hukum kasus Prada Luki sesuai prosedur. Sidang etik MKD jatuhkan sanksi nonaktif 3 hingga 6 bulan kepada Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio yang dinilai melanggar kode etik. Sementara Adis Kadir dan Uya Kuya dinyatakan tak melanggar kode etik. Ketua Umum PSSI menyebut sudah ada 5 nama calon pelatih timnas yang akan digodok oleh PSSI. Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi yang patut Anda simak malam hari ini bersama saya Valentina Sitorus. Informasi pertama, saudara, banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyebabkan tanggul sepanjang 150 meter jebol. Akibatnya 3 dusun di 2 desa terisolasi. Video amatir memperlihatkan detik-detik sepeda motor terseret derasnya arus banjir lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Curah Kobokan. Di lokasi lain banjir juga menghanyutkan 1 unit alat berat. Derasnya arus banjir menyebabkan tanggul sepanjang 150 meter jebol. Aliran banjir menerjang lahan pertanian warga dan memutus akses jalan penghubung 3 dusun di 2 desa. Karena jebolnya tanggul di Sungai Regoyo sekitar 150 meter. Ya, dampaknya apa aja nih Pak? Jadi yang terdampak itu ada sawah, terus untuk warga di 3 dusun itu terisolasi. Petugas gabungan dari Polri dan BNN melakukan penggerbekan di kawasan Kampung Narkoba Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggerebekan dilakukan di sejumlah rumah yang diduga menjadi sarang narkoba di kawasan tersebut. Sejumlah orang ditangkap tim gabungan beserta barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu. Namun, usai penggerebekan, tim gabungan justru diserang oleh warga menggunakan senjata tajam hingga kembang api. Seorang pria di Jember, Jawa Timur tega membunuh ibu kandungnya. Pelaku diduga depresi usai bercerai dengan istri. Susanti yang berusia 60 tahun ditemukan tak bernyawa di rumahnya yang ada di Desa Kertonegoro, Jember, Jawa Timur pada Selasa malam. Korban meninggal akibat dianiaya hingga tewas oleh anak kandungnya. Pelaku kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke Mapolsek Jenggawah. Dari pemeriksaan awal diduga pelaku ini depresi setelah bercerai dengan istri dan kerap dimarahi ibunya. Diduga menurut keterangan dari pihak keluarga itu pelaku mengalami depresi setelah perceraian dengan istrinya. Almarhum Prada Luki
Kami cambuk hanya 1 kali yang mulia. Pecah dan kutuk kosong semua. Kalian tidak akan kena karma Tuhan dan kamu akan dapat. Saudara, sidang lanjutan kasus penganiayaan yang menyebabkan Prada Luki Namo meninggal kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja yang dihadirkan dalam sidang hari ini. Dari 6 saksi yang dihadirkan auditor, 2 diantaranya merupakan dokter yang menangani almarhum Prada Luki, yakni Kandida Bibiana Uga dan Gede Rastu Ademaharta. Kandida merupakan dokter umum, sedangkan Gede adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo. Ada jelugas. Kalau kata orang Upang, dalam persidangan auditor juga mencecar saksi Letda CKM Erman Yudi Wana Prakarsa karena jawaban saksi yang tidak tegas saat ditanya soal kondisi Prada Luki dan Prada Richard. Sementara itu dalam keterangannya, saksi Prada Arnoldo Seran mengatakan saat diperiksa Prada Luki memiliki luka akibat dicambuk. Kenapa kau harus dijaga? Siap izin karena mereka sakit izin. Sakit. Siap. Yang saksi tahu sakit apa? Siap izin sakit dicambuk izin. Dicambuk. Siap. Tapi saksi sudah tahu kalau yang 2 orang tadi cambuk. Siap. Taunya dari mana? Siap izin lihat dari luka izin. Dari luka. Siap. Enggak, kan ini baru masuk ini, belum tahu lukanya. Bahwa udah tahu tadinya dicambuk. Siap. Masuk situ. Siap. Saksi ikut nyambut. Siap izin yang mulia. Saya langsung ke mereka izin, mereka berdua saya tanya. Lah iya yang Dalam sidang kasus kematian Prada Luki, hakim juga menanyakan soal penyebab kematian Prada Luki kepada saksi dokter Rumah Sakit Umum Daerah Airamo. Saksi dokter mengatakan salah satu penyebab kematian Prada Luki adalah gangguan pernafasan akut. Meski demikian, untuk mengetahui penyebab pasti kematian Prada Luki hanya bisa diketahui lewat proses otopsi. Dalam diagnosa kematian almarhum di tanggal 7 itu disebutkan juga bahwa salah satu penyebab kematian almarhum itu adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau kayak gangguan pernafasan akut. Apakah itu ada korelasinya dengan yang saudara sampaikan tadi? Ada korelasinya yang banyak dengan adanya cedera pada jaringan paru. Otomatis dia akan mempengaruhi pola pernafasan pasien. Pola pernafasan pasien pengaruhi pada oksigenasi yang bisa dihasilkan oleh pasien. Nah, kalau pada suatu titik kadar oksigen pasien yang dihasilkan oleh pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan dari tubuh pasien, maka dia akan muncullah sindroma-sindroma yang menyebabkan gangguan dari pola pernafasan tersebut. Nah, sindroma tersebut ya kita istilahkan dengan acute respiratory distress syndrome, yaitu pernafasannya yang terganggu. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigadir Jenderal TNI Hendro Cahyono menjamin penegakan hukum atas kasus Prada Luki sesuai prosedur. Saat ini, sidang kasus meninggalnya Prada Luki Namo yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hendro juga menegaskan memantau proses jalannya sidang. Proses hukum yang melibatkan sejumlah anggota TNI berjalan di tiap tahapannya disampaikan secara transparan. Jalannya atau proses persidangan Prada Luki. Kita ketahui bersama bahwa persidangan perkara ini sudah berjalan, di Pengadilan Militer 3 Kupang dan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan dan saya memastikan
bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mulai dari penyidikan, pelimpahan perkaranya ke berkasnya ke auditorium itu semua transparan semua. Dan informasi lengkap terkait sidang kasus kematian Prada Luki akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV ada Citos Natun di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Citos, apa fakta baru yang terungkap dari sidang hari ini? Baik, selamat malam dan juga saudara. Memang untuk fakta baru dalam persidangan hari ini yang menghadirkan ada 5 saksi dari saksi yang dijatuhkan oleh pengadilan ini. Dari saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini ada 2 dokter dan juga 3 anggota yang bertugas di Batalion 834 Wakangan Daerah. Dan jalannya persidangan yang akan dimulai pukul 10 tadi memang ada secara ataupun dari auditor sendiri yang ini soal mana Citos, saya potong sejenak, suara Anda kurang terdengar jelas, bisa dibenarkan untuk teknis audionya juga barengan dengan Anda live report? Ya, kalian untuk fakta-fakta persidangan baru yang memang dan persidangan sudah pagi dari pukul 10 hingga sore tadi memang ada orang saksi yang hadirkan untuk 4 terdakwa kasus penganiayaan Prada. Nah, 5 saksi yang dihadirkan ini ada dokter umum dan 1 spesialis di Rumah Sakit Ramo, di mana dari sidang itu kita bisa menarik kesimpulan ada penyebab kematian Prada Luki sendiri. Menurut dokter spesialis yang menangani Prada Luki ada indikasi dari Prada Luki sendiri, di mana ada perluan infeksi dan Prada Luki juga diskusi ginjal sehingga dokter melakukan pencucian darah ke sakit terdekat Rumah Sakit Mamere, dan juga ada pendarahan juga pembekuan dan juga saturasi oksigen dari Prada Luki dan penting bahwa ada 2 hal yang menyebabkan Prada Luki meninggal, infeksi jaringan limpa dan jaringan paru, dan ada 3 anggota TNI yang memang hadirkan juga, mereka bersaksi bahwa mereka memeriksa, diantaranya ada dokter dan juga ada kawan dari Prada Luki itu sendiri. Mereka memeriksa kondisi kesehatan Prada Luki dan bahkan tadi dalam persidangan disebutkan bahwa mereka mengobati luka Prada Luki itu dengan cara mencampurkan lombok dan juga obat nonamas dan juga garam yang dioleskan pada luka ini, yang memberatkan para saksi ini, sehingga nanti auditor akan memanggil kembali para saksi ini pada persidangan selanjutnya pada pekan depan, yang memang dijadwalkan akan menghadirkan saksi tambahan dan para warga bisa menyaksikan pada live YouTube yang sudah disaksikan oleh Pengadilan Militer Kupang. Baik, hari ini sidang dari kasus kematian Prada Luki memang menghadirkan sejumlah saksi dan nantinya masih akan berlanjut hingga pekan depan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Citos Natun langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, kasus kematian Prada Luki jadi sorotan, namun tak banyak yang mengenal sosok Prada Luki. Kompas TV berkesempatan untuk berbincang dengan Ibunda Mendiang Luki, Sepriana Paulina Mirpe, yang mengungkap keseharian Luki hingga percakapan terakhirnya dengan sang anak. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu, kami dari Kompas TV mau izin masuk. Salam Ibu, saya Putu. Ini kami izin masuk ya Ibu ya.
Ibu, terima kasih kami sudah boleh main ke rumahnya. Nah, Lucky biasanya kalau di rumah ngapain aja sih? Lucky di rumah itu biasa bermain. Pokoknya dia hanya di dalam, nanti dengan adik-adiknya bermain, kadang main HP, begitu saja. Terus dia paling hobi masak. Mama, berarti kalau di rumah ini Lucky biasanya tidur dengan mama atau sendiri? Dia sendiri di kamar depan. Tunjukin ke kami. Oh, di kamarnya masih ada seragamnya. Iya, dia Prada Lucky ya. Ini dia pulang cuti pas habis pelantikan, dia pakai ini, dia kasih tinggal. Dia bilang, "Mama, saya kasih tinggal ya biar mama pakai kalau mama keluar malam." Ini kan seperti jaket toh. Ini yang dia kasih tinggal terakhir kali buat saya. Biasanya apa doa yang diucapkan ke mama kalau mama ulang tahun? Paling dia hanya bilang, "Mama sabar-sabar ya, Lucky dapat kerja dulu." Itu yang selalu dia bilang begitu. Tiap kali kalau kayak ulang tahun atau adik-adiknya ulang tahun, dia bilang, "Tunggu ya dek, kakak kerja dulu baru kakak kasih lu uang." Dia selalu bilang begitu. Dia peluk, dia bilang, "Mama terima kasih mama. Mama sudah wujudkan cita-cita Lucky." Jadi saya bilang, "Lucky, terima kasih dengan Tuhan ya karena Lucky sudah berhasil." Dia bilang, "Iya mama terima kasih." Dia hanya bilang gitu, "Nanti mama kalau Lucky penempatan di mana mama ikut ya." Dia maunya saya ikut saja. Terima kasih mama ya. Iya. Ya. Jadi saudara, tadi kita sudah mengenal Lucky dari kacamata keluarga. Mungkin di banyak orang di luar sana belum banyak yang mengetahui sosok seperti apa. Tapi satu yang kita dapatkan dari berbincang dengan Ibunda Prada Lucky Namo, Lucky bukan hanya seorang tentara saja, tapi dia adalah seorang anak, seorang kakak, seorang teman begitu ya, yang tentu dengan adanya peristiwa ini membuat luka bagi orang-orang di sekitarnya yang terdekat yang kemudian kehilangan Lucky. Satu pesan yang disampaikan, keadilan untuk Prada Lucky Namo. Ini Putu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sidang etik MKD yang menjatuhkan sanksi nonaktif 3 hingga 6 bulan kepada Ahmad Saroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio yang dinilai melanggar kode etik. Sementara Adis Kadir dan Uya Kuya dinyatakan tak melanggar etik. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Double Action, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Uang, Anda kerja keras cari uang. Tapi, apa uang bekerja untuk Anda? Karena bagi jutaan orang, uang mereka bekerja di XTB. Tak peduli berapapun modal awalnya. Gabung sekarang dan wujudkan kebebasan finansial. Jangan hanya cari uang, kendalikan uang Anda. Langkah demi langkah, investasi demi investasi. Anda kerja keras cari uang, sekarang uang bekerja untuk Anda. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Bagi
Pilihan terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Pemerintah melalui program rumah subsidi menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan. Memberikan kesempatan setara bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk memiliki hunian layak dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Selengkapnya dalam Oase Indonesia. Hunian layak untuk semua. Kamis 6 November, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Eredivisie Big Match. Tuan rumah AZ Alkmaar tidak ingin membuang peluang untuk melengsarkan PSV di posisi kedua melalui striker andalan mereka Troy Parrott. Datang dengan kepercayaan diri tinggi, PSV Eindhoven siap menggebrak tuan rumah melalui Ismail Saiban yang makin menggila di lini serang. Eredivisie AZ Alkmaar versus PSV Eindhoven, Minggu 9 November pukul 10:30 malam, live di Kompas TV. Vidi Batlolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dengan cara apapun. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan, salah satunya mantan pacar korban. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar wicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Saudara, pemerintah gelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi seputar program dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Ikuti selengkapnya Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfri. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan imbas kericuhan demo 17+8 pada Agustus lalu. Kelima teradu yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Adis Kadir hingga Uya Kuya turut dihadirkan.
MKD memutuskan Ahmad Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama 6 bulan untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029. MKD juga menyatakan Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan dan meminta politisi Nasdem itu untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk kedepannya. Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio terbukti melanggar kode etik dan dijatuhkan sanksi penonaktifan dari DPR selama 4 bulan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak melanggar etik dan kembali menjadi anggota DPR aktif untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024 hingga 2029. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan. Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik sebagai anggota DPR RI. Sahroni disanksi berupa dinonaktifkan selama 6 bulan yang berlaku sejak putusan MKD dibacakan. Sahroni juga tidak mendapatkan gaji maupun tunjangan anggota DPR selama masa penonaktifan ini. Politisi Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga terbukti melanggar kode etik sebagai anggota DPR RI. Eko disanksi berupa dinonaktifkan selama 4 bulan berlaku sejak putusan MKD dibacakan. Eko juga tidak mendapat gaji maupun tunjangan anggota DPR selama masa penonaktifan. Politisi Partai Nasdem Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik sebagai anggota DPR. Nafa disanksi berupa dinonaktifkan selama 3 bulan yang berlaku sejak putusan MKD dibacakan. Nafa juga tidak mendapatkan gaji maupun tunjangan anggota DPR selama masa penonaktifan. Saudara, usai putusan MKD DPR, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tak menjawab satupun pertanyaan wartawan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Ahmad Sahroni mengaku menerima putusan MKD. Kita menghargai dan MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Nah, berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong, itu hoax, itu berarti akan ada laporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja Pak? Oh yang tadi? Ya, tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya? Iya kan udah keputusan yang diterima lah. Ya udah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah hingga kini masih mencari skema terbaik untuk pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang WUSH ini. Sehari setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian utang proyek kereta cepat WUSH, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah membahas mekanismenya. Pembahasan dilakukan lintas kementerian bersama Danantara. Berbagai opsi dikaji untuk menutup utang WUSH, termasuk dari efisiensi anggaran. Kita sedang bahas, nanti tentu akan dibicarakan secara teknis antar kementerian
dan juga dengan solusi dengan Danantara. Artinya di dalam ini juga akan membahas soal itu ya Pak? Ya. Bisa dikatakan pakai APBN ya Pak untuk ini ya? Ya kalau korporasi kan banyak cara. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal polemik utang Wush. Presiden menegaskan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang tersebut. Prabowo meminta masyarakat tak perlu khawatir dan ribut-ribut. Menurut Prabowo, transportasi publik jangan dihitung untung rugi, tapi manfaatnya untuk rakyat. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Jangan dipolitisasi. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala menyebut kereta cepat Wush adalah hal positif bagi pembangunan infrastruktur. JK tak mempermasalahkan utang kereta cepat selama bisa dibayar. Ya, semua orang bisa berutang selama bisa bayar, itu aja. Kalau nggak bisa bayar, jangan berutang. Semua siapa yang tidak ada, saya juga banyak utang, tetapi saya bayar. Itu proyek besar itu memang dengan utang. Total investasi proyek Wush mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 118,37 triliun rupiah. Angka itu termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar 1,2 miliar Amerika Serikat dari estimasi awal. Bagaimanapun, proyek kereta cepat Wush telah membawa dampak positif bagi kemudahan mobilisasi masyarakat. Bahkan, Presiden optimistis melanjutkan proyek kereta cepat sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, di balik cepatnya Wush, pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk mencari solusi tepat menutup utang proyek Wush agar tidak terlalu membebani kondisi fiskal negara. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengulas polemik utang kereta cepat Wush, kita terhubung dengan staf khusus bidang komunikasi dan informasi publik Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ada Bang Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Bang Herzaki, salam sehat selalu. Apa kabar? Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, makasih Mbak. Iya Bang Herzaki, ini Presiden bilang akan bertanggung jawab soal utang Wush. Dan kemarin Mas Ahaye ini kan juga beri sinyal bahwa ada opsi begitu ya, opsi penggunaan atau pelibatan APBN. Nah, apakah sekarang sudah ditemukan mekanismenya dalam pembayaran utang ini seperti apa? Ya, makasih Mbak ini. Kalau ini kan jelas ya, ini kan masih dalam proses negosiasi. Namanya negosiasi tentu kan ada hal-hal yang harus kita simpan dulu nih dalam kantong. Tidak semua bisa dibuka ke publik gitu. Karena kalau semua poin yang kita negosiasikan ini dibuka ke publik, malah bisa mengganggu proses negosiasi itu sendiri gitu. Kita kan juga harus menjaga hubungan baik ya dengan pihak Cina maupun dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi apa saja yang kita negosiasikan, sementara ini kita akan disampaikan secara tertutup dulu, nih, langsung dengan pihak yang akan dinegosiasikan ini gitu ya. Oke. Karena kalau kita ungkap nanti hasilnya malah bisa berbeda nih, tidak sesuai dengan harapan. Ya kan sederhananya kan kalau kita dalam bermain kartu kan kartunya ini kan jangan kita buka dulu Mbak. Kalau nanti ketahuan kartunya apa ya tentu kan lawan sudah bisa antisipasi kan kira-kira begitu. Iya, tapi sebenarnya opsi-opsinya tuh pilihannya apa saja sih? Bang, kan kemarin juga udah di-spill sama Mas Ahaye gitu kan. Opsi pembayaran menggunakan APBN mungkin saja, tapi kan ada kemungkinan-kemungkinan lain yang juga ini menjadi tanda tanya gitu karena utangnya juga tidak kecil. Ya, tentu opsinya ada beberapa opsi. Saya tidak bisa menyampaikan di sini beberapa opsi. Ada berbagai cara ya. Tentu kan ini juga sudah melibatkan berbagai pihak. Karena yang penting pesan utama dari Pak Prabowo tadi masih libatkan semua pihak. Dan kita semua ini ingin berperan aktif Pak ya. Peran aktif, sudah komunikasi betul dengan semua. Tadi disampaikan juga di video tadi ada Pak Erlangga, Pak Menko Ekon. Lalu juga tentunya dari Pak Menteri Keuangan, dari Danantara, lalu dari Menteri Perhubungan, dari pihak KAI, ini semua pihak
semua pihak terlibat kita sudah duduk bareng, dan ini kan bukan baru kali ini saja, sudah berkali-kali duduk bareng. Kita sudah diskusi, bukan hanya di level menteri, sudah di eselon 1, eselon 2, bahkan di eselon 3, semua sudah diskusi kita. Dan bahkan juga komunikasi dengan pihak sebelah juga sudah kita lakukan ya. Proses ini bukan proses baru-baru ini, hanya saja memang lagi ramainya akhir-akhir ini. Kan ada jatuh temponya nih, memang jatuh temponya kan sudah ada waktu akhir-akhir ini nih jatuh temponya. Memang ramainya juga akhir-akhir ini, tapi proses ini kan sudah cukup lama ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, memang kita ingin dapatkan solusi yang terbaik. Nah, itulah yang harapan dari Pak Presiden. Kita ingin ini bisa dapatkan solusi yang terbaik. Kita tidak ingin Indonesia dirugikan. Kita ingin solusi yang adil dan saling menguntungkan. Semua opsi ini didalami dari waktu ke waktu. Apalagi kemarin habis pertemuan dengan Pak Presiden langsung ya, ada arahan langsung dari Pak Presiden dari Senin itu, sehingga bahkan ada tambahan opsi nih dari arahan langsung dari Pak Presiden itu gitu. Dan sangat menarik memang ini ternyata ya, ini kan berkembang nih dinamikanya ini. Iya betul. Ternyata, iya benar, pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN dan mitra asing ini memang harus jelas. Nah, termasuk juga negosiasi yang tadi Anda katakan, meskipun memang sama sekali tidak ada bocorannya di sini, tapi sejauh mana sih progresnya, Bang Herzaki? Ya, nanti dalam waktu dekat akan ada pertemuan-pertemuan itu, Mbak, gitu ya. Tenggat waktunya gimana? Tenggat waktu kepastian bahwa pelunasan utang ini sudah ada lampu hijaunya, sudah clear semuanya, kapan itu? Ya, kalau pelunasan utang kan belum lah, Mbak. Masih panjang ini kan, sekarang juga kan masih proses kan, hari ini kan, tahun-tahun ini kan kita masih membayar bunganya dulu, pokoknya kan belum, masih dalam proses grace period ini kita ya, gitu prosesnya gitu kan. Nanti barulah, pokoknya kan baru nanti, baru ada beberapa tahun lagi nanti, kemudian ada pokoknya, tapi saya belum masuk ke ranah itu, Mbak. Itu kan bukan ranahnya kami sebenarnya, karena kalau Menko Infra ini kan fokusnya kalau Pak Prabowo kemarin tugasnya kepada Pak Menko AHY itu kan membahas mengenai sistem perkeretaapian nasional, karena pembangunan bagian infrastrukturnya dari sistem ya, konektivitas nasional. Betul, fokusnya di situ. Kemudian masuklah membahas mengenai WUS tadi, memastikan bagaimana WUS ini kan bagian penting juga ya kan dalam sistem koneksi interkonektivitas nasional tadi gitu. Beliau ingin agar WUS ini kan baru Jakarta Bandung. Nah, bagaimana agar misalnya di Jawa ini bisa sampai bukan hanya Surabaya ke depannya, tapi juga Banyuwangi. Lalu juga bagaimana agar ada di Sumatera, agar ada di Kalimantan dan di Sulawesi. Tapi tentu itu semua bisa dicapai kalau urusan Jakarta Bandung ini selesai dulu. Ya, itu kira-kira, Mbak, gitu. Nah, ya ini saya nggak mengkonfirmasi. Ini kan di tengah polemik WUS, istilahnya pertanyaan untuk pembayaran hutang ini kan juga masih tanda tanya masyarakat. Tapi di sisi lain, pemerintah optimistis bahwa dan juga ambisi bahwa proyek kereta cepat ini akan dilanjutkan hingga Banyuwangi. Nah, ini gimana pertimbangannya apa dan realitasnya seperti apa gitu, Bang? Ini kita berbicara mengenai kan big picture ya, Indonesia ini kan ada roadmap-nya gitu, berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kita berbicara mengenai keadilan, kita berbicara mengenai pemerataan pembangunan. Jadi tidak berbicara mengenai silo-silo gitu ya. WUS ini hanya satu bagian saja pekerjaan rumah ya, di pemerintahan ini, satu bagian pekerjaan di negeri ini gitu, Mbak. Contoh sederhananya, KAI ini melayani hampir 500 juta penumpang di Indonesia, sedangkan WUS ini melayani penumpang hanya belasan juta ya. Nah, sederhananya begitu. Jangan sampai kemudian katakanlah karena melayani belasan penumpang ini, lalu kemudian pelayanan terhadap hampir 500 juta penumpang lainnya kemudian terganggu, kan itu yang menjadi perhatian dari Presiden. Nah, inilah yang diskusinya di situ. Sehingga kemudian Presiden menyampaikan ke depan publik kepada Pak Bobi Rashidin, Pak Dirut KAI, tenang Pak Bobi, tenang masyarakat Indonesia, tidak perlu khawatir, pelayanan ya kepada masyarakat yang hampir 500 juta itu tidak akan terganggu karena isu WUS ini. Nah, itu makanya kemudian contoh sederhana, beliau memberikan gestur politik yang luar biasa. KAI minta 30 gerbong untuk Jabodetabek ya, yang nilainya katanya 4,8 triliun, Presiden bilang jangan hanya 4,8, kita siapkan negara hadir 5 triliun. Setahun selesai ya, gitu. Harus ada 30 triliun. Jadi nanti, mohon maaf, kalau Mbak ini bukan angker ya. Kalau teman-temannya Mbak ada yang angker atau anak kereta, nanti mungkin dalam setahun ke depan nggak ada lagi itu namanya war gerbong, tuh nggak ada lagi gitu. Ya, karena nanti gerbongnya udah banyak nih gitu. Ini contoh sederhana, karena keberpihakan Pak Prabowo itu luar biasa, Presiden kita, kepada untuk sektor transportasi publik, terutama kereta. Karena kereta ini luar biasa loh, Pak. Beda sekali dengan yang darat ya. Oke, baik. Ini contohnya, ini ngelihatnya tuh harus ngelihat besarnya gitu ya, ngelihat gambaran besarnya. Nah, WUS ini adalah bagian
gambaran besar itu gitu. Baik. Nah, kenapa negosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang WUSH ini hingga saat ini masih dilakukan, tapi memang yang jelas adalah pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN dan mitra asing ini yang nanti kita nantikan bersama hasil apa negosiasinya dan berdasarkan atas keadilan itu. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Staf Sus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Infra dan Pembangunan Kewilayahan, Bang Hersaki Mahendra Putra. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Ketua Umum PSSI yang menyebut sudah ada 5 nama calon pelatih timnas yang akan digodok oleh PSSI. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingsuit. Gue, Mimin, admin akun gosip. Dari pagi sampai malam harus standby. Kalau nggak konsen, musuh besar gue, typo. Makanya, vitamin gue harus cukup tiap hari. Dan harus enak. Gue Mimin, gue butuh vitamin. Trisari dulu, bos. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, nge-blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsuit. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingsuit. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami, dari Wingsuit. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, nge-blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsuit. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingsuit.
Teka-teki siapa yang akan melatih timnas Indonesia sepeninggal Kluivert CS mulai menemui titik terang. Setelah Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengaku mendapat tugas bersama Dirtek PSSI Alexander Zwiers untuk mencari pelatih, kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan jika saat ini sudah ada 5 nama yang dikantongi untuk jadi kandidat pelatih timnas senior. Dalam wawancara yang kami cuplik di podcast Bukan Kaleng-Kaleng, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, 5 nama yang sudah dijaring ini akan dibahas baik internal PSSI juga stakeholder. Erick menyebutkan 5 nama ini berasal dari 4 negara. Ya kita kembali coba menjaring nama lebih banyak. Nah, sudah ada 5 nama. Ya, tapi kita harus 5 nama godok lagi. Karena begini, kalau sampai 5 nama ini kan kita harus coba diskusi dulu lagi dengan banyak pihak, termasuk tentu yang ada di PSSI maupun stakeholder yang ada di pemerintah. Karena 5 nama ini kan satu belum tentu available. Satu belum tentu available. Kan maksudnya ini kan baru cita-cita. Iya kan pasti tanya mau nggak? Nggak gitu kan. Nah, berarti kurang lagi gitu. Nah, ya sebenarnya sebelum-sebelumnya bahkan 10 nama. Ya pasti ada dari 3-4 negara. Analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan PSSI agar tidak terburu-buru dalam menunjuk pelatih timnas. Kegagalan Patrick Kluivert menangani timnas harus menjadi pelajaran bagi federasi dalam menentukan pelatih timnas. Saya yakin federasi dalam hal ini Pak Erick sebagai ketum tidak lagi terburu-buru karena belajar dari kasus pengalaman. Penunjukan Patrick Kluivert saya tidak yakin melewati rapat ESCO ketika pergantian Sintayong. Dan pertanyaan saya Mas Edin, siapa sih di ESCO itu yang bisa bicara unsur teknis? Untuk timnas senior, PSSI kini fokus pada perhelatan FIFA Matchday dan Piala AFF yang akan digelar pada tahun 2026. Di tahun itulah PSSI kembali meriset dan merencanakan target yang mesti diraih oleh timnas, termasuk untuk menaikkan ranking timnas di peringkat FIFA. Saudara, membahas soal progres PSSI dalam mencari pelatih timnas senior, kita sudah bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bung Kus, salam sehat selalu. Selamat malam Valen. Iya, tadi udah dibilang sama Ketum PSSI Pak Erick Thohir bahwa sudah mengantongi 5 nama calon pelatih. Dan katanya mereka berasal dari 3-4 negara. Nah pertanyaannya, kalau melihat materi dari pemain kita, kans paling besar ini dari negara mana, Bung? Ya, sebetulnya ini kan harus diperjelas dulu ini pelatih ini disiapkan untuk apa gitu ya. Menurut saya idealnya pelatih sekarang ini ditunjuk untuk proyek besar lolos ke Piala Dunia 2030 ya. Dan sasaran antaranya adalah Piala Asia 2027. Nah, kalau itu clear, maka kita kemudian bisa memetakan kebutuhan pelatihnya seperti apa. Kalau dia orang yang diharapkan bisa membawa tim berprestasi di Piala Asia, tentu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, pelatih itu harus memahami peta sepak bola Asia. Bukan orang yang datang bawa nama besar tapi tidak tahu peta kekuatan gitu ya. Jadi walaupun dia punya nama besar, walaupun dia mungkin memiliki CV yang luar biasa, kalau tidak paham sepak bola Asia nanti akan repot juga. Kita sudah mengalami itu berkali-kali. Jadi kita pastikan dulu apa yang akan menjadi targetnya. Dan menurut saya targetnya adalah Piala Dunia 2030 dengan sasaran antara Piala Asia 2027. Nah itu artinya kita butuh orang yang punya pemahaman tentang sepak bola Asia secara keseluruhan. Dan tentunya orang yang bisa menaikkan level permainan tim nasional. Jadi apakah dia berasal dari Asia atau dari Eropa, selama dia memahami sepak bola Asia, dia bisa memetakan persaingan di Asia, buat saya nggak masalah. Karena banyak juga pelatih di Eropa itu yang punya rekam jejak melatih tim-tim di Asia. Itu menguntungkan kalau misalnya kita dapat yang seperti itu. Menurut Bung Kusnaini, nama-namanya udah terterawang belum siapa? Sebetulnya apa yang disampaikan Ketua Umum kalau menurut saya lebih merupakan kebutuhan atau keinginan dari PSSI dulu ya. Karena sebetulnya prosesnya ini kan kalau mau jujur harusnya dibikin lebih terbuka. Misalnya PSSI memberikan semacam
pengumuman tentang siapa yang berminat bisa menghubungi PSSI untuk menjadi kandidat pelatih tim nasional. Kemudian nama-nama dari berbagai negara itu akan diajukan biasanya oleh agennya ya. Agennya datang ke PSSI membawa CV para pelatih itu dan kemudian PSSI membuka kepada publik untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi ini saya pikir proses yang sebetulnya akan lebih baik kalau dibuat lebih terbuka. Toh pada akhirnya keputusan siapa yang menjadi pelatih timnas kan tetap berada di wilayah Exco ya. Tapi kalau bisa mendengarkan juga masukan dari publik tentang nama-nama yang katakanlah menyatakan minatnya. Kalau seperti ini prosesnya, saya menduga nama-nama yang disebut oleh Ketua Umum masih merupakan nama-nama yang diinginkan oleh PSSI. Tapi belum tentu pelatih itu justru menyatakan minat untuk melatih tim nasional Indonesia. Iya, Bungkus, ini kan kalau targetnya pada akhirnya adalah latihan untuk Piala AFF 2026 yang kelihatannya bikin PSSI lebih sabar kelihatannya tahun ini ya, karena kita berkorban tidak ke FIFA Matchday di bulan November ini. Tapi idealnya kapan pelatih ini harus diumumkan selambat-lambatnya oleh PSSI? Jadi ada dua hal. Pelatih itu ada target yang terkait dengan event besar ya, kualifikasi Piala Dunia, kemudian Piala Asia U2027. Tapi ada target yang lain yaitu menaikkan peringkat. Nah ya, karena itu ya peringkat FIFA. Nah kalau menaikkan peringkat FIFA itu kita juga punya yang namanya FIFA Matchday. Nah FIFA Matchday yang terdekat ini kan November sudah tidak mungkin dikejar ya. Anggaplah itu sudah berlalu. Nah FIFA Matchday berikutnya itu kan bulan Maret 2026. Maka idealnya pelatih baru itu nanti 2 bulan sebelum FIFA Matchday itu sudah mendapatkan kejelasan. Bulan Januari 2026 kita sudah punya pelatih yang akan memimpin timnas untuk FIFA Matchday Maret 2026. Supaya dia sempat melihat sepak bola Indonesia, supaya dia sempat juga memetakan persiapan menuju ke kualifikasi atau menuju ke Piala Asia 2027. Waktunya cukup 2 bulan untuk mempersiapkan tim. Nah itu menurut saya waktu yang ideal bagi PSSI untuk menetapkan nama pelatih timnas 2 bulan sebelum FIFA Matchday berikutnya, yaitu bulan Maret 2026. Berarti kelihatannya PSSI ini masih sabar ya untuk menunjuk pelatih kali ini, beda saat nunjuk Kluivert kemarin ya? Nah, ini memang proses yang harus jadi pelajaran bagi PSSI melakukan pemilihan pelatih dengan pertimbangan-pertimbangan yang subjektivitasnya sangat tinggi dan kepentingan jangka pendek terbukti tidak membawa hasil yang maksimal ya. Dan ini harus menjadi pelajaran, tidak diulangi lagi. Sekarang kita harus melakukan proses yang lebih baik, minimal proses yang lebih melibatkan publik, minimal proses yang lebih hati-hati. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi analisanya di Kompas Malam Kompas TV. Bung Kusnaini, salam sehat selalu dan salam olahraga. Jaya. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai KPK yang menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah di pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Pemerintah melalui program rumah subsidi menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan. Memberikan kesempatan setara bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk memiliki hunian layak dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Selengkapnya dalam Oase Indonesia. Hunian layak untuk semua. Kamis 6 November, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih?
Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rossi. Eredivisie, Go Ahead Eagles menjaga momentum untuk mendapatkan hasil positif dengan striker mereka yang makin ganas di depan gawang Matis Surai. Namun rintangan berat yang harus mereka lewati adalah sang pemuncak klasemen Feyenoord sama top scorer Eredivisie Ayase Ueda. Ancaman serius bagi publik tuan rumah. Eredivisie, Go Ahead Eagles versus Feyenoord, Senin 10 November pukul 1.45 dini hari. Live di Kompas TV. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, gak blend. Back it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya nendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits nomor 1, favorit semua. Dari Wingsu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah di Pemprov Riau pada tahun anggaran 2025. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang tersangka lainnya atas nama Kepala Dinas PUPR, PP Muhammad Arif Setiawan, dan tenaga ahli Gubernur Riau, Dani M. Nur Salam. Ketiganya terbukti melakukan terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT, Jalan dan Jembatan Wilayah 1 hingga 6, Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, tentunya ini pidana korupsi, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK... Informasi mancanegara akan hadir usai jeda mengenai David Beckham yang dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Raja Charles III dalam upacara penobatan di Kastil Windsor, Inggris. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, gak blend. Back it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya nendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits nomor 1, favorit semua. Dari Wingsu. Baru Indomie Nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya ini baru Bangladesh E. Indomie Nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, David Beckham dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Raja Charles III dalam upacara penobatan di Kastil Windsor, Inggris pada Selasa 4 November. David Beckham menerima penghargaan atas jasanya di bidang olahraga dan amal. Mantan pemain Manchester United ini mewakili Inggris dalam lebih dari 100 pertandingan internasional dan juga merupakan duta besar UNICEF. Ia juga memiliki Yayasan Zeven untuk membantu anak-anak di seluruh dunia, terutama anak perempuan. Bagi
Beckham, kehormatan ini diraih lebih dari 2 dekade setelah ia diangkat menjadi perwira Order of the British Empire pada tahun 2003 oleh Ratu Elizabeth II. Dengan diberikannya gelar kepada David Beckham ini, istrinya Victoria Beckham juga mendapat gelar baru yakni Lady Beckham. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan